Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tari Aprianti dari kelas 12 Perbankan 2. Di sini saya akan menjelaskan materi PKN tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Konsep perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia menurut Andi Hamzah adalah dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah yang bertujuan untuk mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi yang ada. Sedangkan menurut Simanjuntak, perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warga negara agar haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar. Perlindungan hukum dikatakan sebagai perlindungan apabila mengandung unsur-unsur yaitu 1. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. 2. Jaminan kepastian hukum. 3. Berkaitan dengan hak-hak warga negara. 4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Yang kedua, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat diwujudkan dalam hal-hal berikut. 1. Tegaknya supremasi hukum. Apa itu tegaknya supremasi hukum? Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia. Sedangkan tegaknya supremasi hukum tidak akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku tidak ditegakkan baik oleh masyarakat maupun oleh penegak hukum. Yang kedua, ada tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya merupakan wujud dari keadilan tersebut. Ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum sangat bergantung pada beberapa faktor. 1. Hukumnya. Maksudnya adalah undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Yang kedua, ada penegak hukum. Harus menjalankan tugasnya secara baik dengan sesuai dengan perannya masing-masing yang sudah diatur. Yang ketiga, masyarakat, yaitu masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Yang keempat, adalah sarana dan fasilitas. Mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, keuangan yang cukup, dan peralatan yang bermodal. 5. Kebudayaan. Mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai tersebut mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Sekian materi PKN tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Sekian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tari Aprianti pamit undur diri. Terima kasih.